Persik Kediri akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-2. Dan di sini saya hanya ingin memberikan pendapat saya karena saya menonton pertandingannya Persik secara penuh di televisi saya. Dan sedikit saja saya ingin memberikan ulasan atau apa yang saya dapatkan dari pertandingan Persik Kediri tadi. Seperti biasa bahwa Persik Kediri di menit awal di babak pertama hingga menit ke-20 itu cara melakukan bola possession dan pressingnya itu berapa kali masih kehilangan. Tapi kalau boleh saya simpulkan lebih dalam, di 10 menit awal itu Persik Kediri sebenarnya sudah menemukan ritme permainannya saat melakukan penyerangan. Tapi di 20 menit awal babak pertama, Persik Kediri berapa kali saat melakukan pertahanan atau pressing terutama itu gagal. Nah, ini yang saya lihat di 20 menit awal bahwa ketika ya pemain depan atau pemain sayap kehilangan bola, itu kan pemain sayap dan pemain depannya langsung memberikan pressing ya. Tapi pemain tengahnya ini berapa kali nggak ikut melakukan pressing. Ini posisi bola masih di area pertahanannya PSS Sleman. Jadi ketika PSS Sleman langsung bermain long ball dan langsung diterima oleh pemain tengah atau Wender Luiz lah katakan, itu berapa kali serangan dari PSS Sleman cukup berbahaya. Ada 2 peluang kalau nggak salah dari PSS Sleman di 20 menit awal dari Wender Luiz yang shootnya masih di luar kotak penalti. Lalu ada lagi saya lupa. Tapi intinya di 20 menit awal ini pressingnya masih belum terorganisir lah antara pemain sayap dan pemain tengah. Tapi 10 menit di awal permainan dari Persik Kediri saat membangun serangan itu sudah menemukan ritmenya bermain bola possession. Nah, ketika di menit ke-28 itu kan Kim mencetak gol ya. Dan boleh dibilang itu kan kembali lagi yang saya ingin evaluasi juga di lini pertahanan dari Persik ketika mendapat bola-bola atas ini berapa kali menjadi persoalan ya, karena mungkin ada kemelut di depan gawang juga ya. Gol dari Kim ya boleh dibilang seperti itu ya, karena bola jatuh pas banget di depannya Kim lalu melakukan shoot masih bisa ketepis dari backnya Persik Kediri ya, kena gitu ya, dan bolanya balik lagi ke Kim dan Kim langsung memberikan shoot lagi ke pojok tiang gawang sebelah kanannya kiper Persik. Jadi terjadilah gol. Tapi di luar dari gol yang dicetak oleh Kim di 20 menit awal ya, 20 menit hingga babak pertama usai, ini saya melihat bahwa sayap kiri dari Persik Kediri ya, ada Faris Aditama. Ini salah satu pemain ya, ini pemain legend juga ya kalau boleh dibilang dari Persik Kediri. Tapi Faris Aditama ini nggak mempunyai kecepatan yang cukup tinggi dan tidak bisa memberikan intercept kepada ketika Persik Kediri membangun serangan. Nah, ini juga Faris Aditama ya, saat melakukan pertahanan juga nggak mempunyai kecepatan untuk mundur. Nah, kalau kalian amati berapa kali PSS Sleman membangun serangan selalu melewati sayap kirinya Persik Kediri ya. Jadi mungkin Faris Aditama juga sudah berumur ya, usianya 33 tahun, tadi saya sudah buka datanya. Jadi untuk evaluasi saja bahwa mungkin di usia tersebut wajar jika memang pemain mungkin tidak memiliki kecepatan dan juga skill yang memadai ya, tapi karena jam terbang yang tinggi ya mungkin bisa saja dimainkan ya. Mungkin maksud dari Javier Roca seperti itu. Tapi nanti ada pengaruhnya untuk di babak kedua ketika Faris Aditama diganti. Ya, jadi boleh dibilang di babak pertama yang saya dapatkan bahwa PSS Sleman saat membangun serangan itu selalu melalui sayap kiri sebelah Persik Kediri. Kalian bisa lihat berapa kali PSS Sleman memberikan penyerangan selalu lewat sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini ada Fahmi dan Agil. Fahmi dan Agil ini memiliki speed yang cukup tinggi. Jadi saat melakukan pertahanan, Fahmi pun ikut sampai mundur ke belakang. Dan ketika membangun serangan, Fahmi juga ikut sprint atau skill individunya juga bagus ya dari Fahmi. Dan melakukan interceptnya juga banyak. Jadi boleh dibilang sayap dari Persik Kediri ini lebih dominan di Fahmi. Ya, walaupun juga beberapa kali menyerang lewat kiri. Tapi yang paling dominan sebelah kanan yaitu dari Fahmi. Dan ketika Fahmi membawa bola, melakukan passing-passing pendek atau intercept, itu juga memberikan peluang gol minimal, harapan untuk gol gitu loh. Cara Fahmi membawa bola dibandingkan dari Faris Aditama. Jadi ini yang saya lihat di babak pertama, penyerangan dan cara pertahanannya Persik Kediri, dan masuklah ke babak kedua.
Di babak kedua sewajarnya Persik Kediri kalah harus ngotot ya untuk mencetak gol. Dan kembali lagi juga gol yang dicetak oleh Faris Aditama melalui headingan yang cukup bagus, assist dari Fahmi, itu gol melalui set play bola hidup, bukan set play bola mati yang seperti kemarin lawan Bayangkara. Tapi ini benar-benar proses gol yang cukup cantik, bola hidup dari Fahmi dari kanan langsung berikan passing yang cukup akurat ya, karena Fahmi sempat melihat dulu posisi dari Faris Aditama yang dari sayap kiri menuju ke tengah, lalu Fahmi memberikan assist dan di heading oleh Faris Aditama ke bawah. Jadi cukup bagus banget ya gol dari Faris Aditama. Dan kembali lagi juga gol yang dicetak oleh Wender Luis di menit ke-61 itu saya melihat itu kesalahan dari ketika Fahmi memberikan bola ke Makado ya, dari Fahmi di kanan lalu memberikan Makado di tengah, itu Makado nggak bisa, kalau boleh dibilang bolanya tanggung ya yang diberikan oleh Fahmi, jadi langsung bisa diambil oleh pemain tengah PSS Sleman dan langsung dikonter oleh Wender Luis yang memberikan sprint. Nah yang saya menjadi pertanyaan bahwa kipernya sebenarnya nggak perlu maju sampai sejauh itu. Kenapa? Yang pertama, gawangnya masih terlalu jauh. Dan yang kedua, Wender Luis pun sudah ada yang menutupi ya, backnya itu yang bule itu kan, Arthur. Udah ada yang menutupi. Jadi menurut saya bahwa di luar dari masalah Persik Kediri menang atau terjadi, pokoknya menang lah intinya ya. Tapi kejadian-kejadian seperti ini semoga nggak terjadi lagi. Karena ini kan boleh dibilang blunder dari kiper kalau saya katakan. Karena itu masih jauh banget dari sarang, belum masuk kotak penalti lagi dari area Persik Kediri. Jadi nggak perlu untuk maju ke depan. Toh juga Wender Luis sudah ada yang menjaga yaitu Arthur. Ya, jadi ini untuk evaluasi aja untuk kiper dari Persik, semoga nggak terulang lagi ya seperti ini, karena kan bisa fatal ya takutnya hasilnya di akhir pertandingan justru malah merugikan tim gitu. Dan kembali lagi ya yang saya ingin bahas tadi, Faris Aditama diganti oleh Anthony Nugroho pada menit ke-65. Nah, di sini kalian lihat Anthony Nugroho itu lebih memiliki sprint dan lebih banyak melakukan intercept. Berapa kali saya melihat Anthony Nugroho masuk ke area kotak penalti PSS Sleman dan memberikan shoot atau passing ke area tengah. Jadi melakukan interceptnya juga berbahaya untuk Anthony Nugroho setelah Faris Aditama diganti. Jadi boleh dibilang di menit 65 itu kedua sayap Persik Kediri sudah hidup. Baik dari sisi sebelah kiri ada Anthony Nugroho dan kanan ada Fahmi. Ini sudah hidup dua-duanya. Jadi Persik Kediri nggak membangun serangannya mau dari sisi kiri, sisi kanan bisa semua. Ya. Dan kembali lagi juga gol yang dicetak oleh Bagaskara itu dari set play bola mati ya, dari corner langsung di heading dan gol. Dan gol kedua 7 menit kemudian Bagaskara juga boleh dibilang itu skill yang cukup bagus ya dari Bagaskara, melakukan intercept ke dalam langsung ke area kiper PSS Sleman dan memberikan shoot ke kiri ya, gawang sebelah kiri. Jadi gol terjadi dan Persik Kediri berhasil comeback setelah tertinggal dulu 1-0, 2-1, lalu comeback 3-2. Jadi sangat seru ya pertandingan kali ini. Tapi kembali lagi di babak kedua, di menit ke-80 ke atas setelah Persik Kediri sudah unggul, ini Persik Kediri tetap bermain pressing. Ya, benar-benar nggak melakukan defense sama sekali. Seperti pada umumnya tim lah, kalau sudah menang kan pasti sedikit bermain bermain defense lah, bermain aman. Tapi ini Persik Kediri tetap saja bermain pressing. Ya, ini kan cukup bagus untuk mental dari pertahanan loh. Jatuhnya ini ke mental pemain pertahanan. Jadi sangat pede saat mendapatkan bola, nggak panik gitu loh. Dan memang boleh dibilang juga pemain baru dari Persik ya, Mervin tapi ya kalau nggak salah itu yang dari Venezia, Itali. Saya belum bisa menilai bagus apa enggaknya karena kan bermainnya sudah posisi PSS Sleman banyak menyerang ya. Jadi nggak bisa menilai apa yang saya bisa dapatkan dari Mervin, pemain baru dari Persik Kediri. Tapi nanti kita lihat kalau dimainkan lebih banyak waktunya itu baru saya bisa menyimpulkan. Tapi secara waktu 90 menit secara penuh, Persik Kediri itu sudah bermain konsisten. Walaupun ya di pertandingan kali ini kalau kalian amati juga variasi serangan atau serangan yang dibangun dari Persik Kediri itu kebanyakan melalui sayap. Seperti
Makado lah kalau boleh dikatakan. Itu berapa kali saja melakukan variasi serangan atau membawa bola. Tapi boleh dibilang pemain sayap yang lebih banyak melakukan intercept atau membangun serangan. Dan striker dari Persik Kediri itu yang saya lihat di babak pertama ada Ridwan, lalu digantikan Bagaskara ya karena Ridwan cedera. Ini dua pemain saya kira ya, striker dua ini antara Ridwan dan Bagaskara ini calon-calon pemain bagus untuk lini depan. Karena apa? Karena secara postur tubuh itu bagus dan secara positioning bolanya juga bagus dan cara mengontrol bolanya juga bagus. Jadi saat mendapatkan bola tinggi atau bola-bola yang nanggung ya ke sisi tengah itu bisa mengontrol nih dua pemain ini, Ridwan dan juga Bagaskara. Jadi pertandingan kali ini walaupun tidak ada EJ, itu memang sebenarnya tidak ada masalah untuk Persik Kediri. Karena apa? Saya sudah berapa kali bilang, Javier Roca adalah pelatih yang bagus. Pelatih yang bagus itu kan menentukan strategi tim ya, dan pemain juga harus menuruti strategi yang diberikan dari pelatih. Dan Javier Roca ini senang sekali bermain bola-bola pendek yang saya sudah sering katakan. Dan variasi serangannya juga dari kaki ke kaki, nggak banyak melakukan long ball gitu loh. Dan walaupun tidak ada EJ, sebenarnya variasi serangan Persik Kediri itu tetap aja bagus, nggak ada masalah. Hanya mungkin EJ yang sebagai top skor terbanyak Persik Kediri nggak bermain. Jadi power untuk mencetak gol dari Persik Kediri kan nggak ada nih karena EJ kan nggak bermain. Tapi kalian lihatlah dengan cara permainan Persik Kediri, dengan permainan sayap dan pemain tengahnya yang membangun variasinya begitu bagus, sehingga pemain depannya mau Ridwan, Bagaskara diberikan support yang bagus dari lini tengah dan sayap, tetap saja Persik Kediri bisa mencetak gol. Jadi maksud saya, jangan sampai ada alasan nanti di next pertandingan ke depan karena EJ nggak main, Persik Kediri jadinya nggak bisa mencetak gol. Itu jangan ada alasan seperti itu. Karena kalian juga harus menghargai dari striker Persik Kediri, ada Ridwan, ada Bagaskara. Kalian harus hargai pemain muda atau pemain dari selain EJ Sari ya, yang nggak bermain gitu misalkan. Kalian harus bisa menghargai itu semua, karena ini kan kinerja satu tim. EJ Sari juga nggak bisa mencetak gol banyak kalau nggak disupport dari pemain sayap dan tengah. Dan terbukti kok di pertandingan kali ini sebagai contoh bahwa variasi serangan dari Persik Kediri, cara membangun serangannya itu sudah bagus. Jadi tinggal ke masalah target man-nya kan. Dan di sini kalian lihat Ridwan dan Bagaskara, walaupun Ridwan gak mencetak gol karena cedera, tapi berapa peluang gol yang bisa diciptakan oleh Ridwan di babak pertama? Ada dua. Satu yang masih samping mistar gawang dan satunya lagi yang masih melenceng ketika melakukan adu sprint yang hampir mencetak gol Ridwan. Jadi yang saya katakan apa? Bahwa jangan ada alasan ke depannya bahwa karena EJ nggak bermain jadi Persik Kediri nggak bisa mencetak gol atau karena hasilnya imbang gitu. Jangan. Karena kalian harus menghargai juga permainan dari Ridwan dan Bagaskara yang sudah berjuang keras untuk merebut posisi utama di Persik Kediri juga ya, persaingan di lini depan. Kalian harus bisa menghargai itu semua. Karena dengan kalian menghargai kinerja para pemain-pemain dari Persik Kediri itu kalian juga mendukung satu tim gitu, bukan hanya untuk EJ aja. Walaupun EJ memang penyuplai gol terbanyak, tapi secara variasi serangan Persik Kediri itu hidup. Jadi serangan-serangan yang dilakukan oleh Persik Kediri, variasi serangannya itu hidup semua, lini tengah, lini sayap, walaupun lebih banyak di lini sayap membangun serangannya. Dan target man mereka, Bagaskara, bisa membuktikan gol. Ya, satu lewat headingan juga, lewat corner. Itu kan cukup bagus untuk real striker lah gitu loh, yang bisa mencetak gol mau lewat kaki, lewat kepala, bisa semua. Ya, jadi sangat saya apresiasi untuk Ridwan, semoga cepat pulih, dan juga Bagaskara semoga bisa terus memberikan gol, karena saya yakin dua pemain ini cukup bagus, pemain lokal yang kita miliki dari Indonesia dan juga dimiliki oleh Persik Kediri. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk lini depan di Indonesia kita nanti ya, timnas Indonesia nanti. Ya, jadi itu aja yang aku bisa dapatkan, bahwa Persik Kediri berhasil mendapatkan 3 poin. Besok lawan PSS Semarang, nanti lawan Persipura Jayapura, lalu lawan Persela Lamongan. Kita lihat lagi, tidak ada EJ pun Persik Kediri, kalian bisa lihat tidak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana pemain-pemain tengah dan pemain sayapnya saat bertahan, semoga lebih cepat klopnya lagi. Karena kan di pertandingan kali ini boleh dibilang pressing yang dilakukan oleh pertahanan Persik Kediri
itu baru berhasil di menit 20 menit babak pertama. Jadi menit awal sampai menit 20 itu berapa kali pressing yang dilakukan Persik Kediri gagal. Jadi evaluasinya untuk kedepannya, semoga dari menit awal pun gitu ya, saat melakukan pressing tetap berhasil seperti lawan Bayangkara gitu. Ya, jadi itu aja. Selamat untuk pendukung dari Persik Kediri, kalian berhasil mendapatkan 3 poin. Ini kemenangan yang cukup luar biasa, 3 pertandingan tanpa terkalahkan. Semoga ini bisa menjadikan modal untuk Persik Kediri besok melawan PSIS Semarang, dan juga modal untuk masuk ke segmen papan tengah. Jadi nanti kita ke depannya nggak berbicara masalah zona degradasi lagi, tapi berbicara ke perkembangan lebih lanjut, yaitu ke segmen papan tengah ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review-preview Persik Kediri selanjutnya. See you.